A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kalamun qadimun la yumaddu sima'uhu, tanajjaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin, bihi nastashfi min kulli da'i wa nuruhu dalil di qulubina hina jahlina wa khairatina faya rabbana matina bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wassam'ana wa maqlatana. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minadh nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu ari Allah waliyu nasirul ladina. Waliyu bimakna nasir. Waliyul ladina ay nasirul ladina. Eta waliyul ladina eta pemimpin pelindung, nasiru penolong jalmi-jalmi
amanu iman itu lagi yuhriju ngaluarkeun Allah ka itu ladina amanu minad dulumati tina sagala popoek al kufri tegesna tina kakupuran ilan nuri kana cahaya al imani tegesna iman waladina jin ari jalma-jalma kafaru nu kalafir itu ladina aulia eta ari pamimpin-pamimpinna itu ladina kafaru atau butu eta togut yuhrijuna ngaluarkeun itu togut ka itu ladina kafaru minan nuri tina cahaya ilad bulumati kana pirang-pirang popoe dukiro dicarioskeun naon al-ikhraju kecap yuhrijuna imma bi muqabalati qaulihi bohnaha dina ngabandingan dawuhan Allah yuhrijuhum minad dulumati au pi uliman atawa di setiap jalma amana anu iman itu man bin nabi karena bakal sumpingna seorang nabi qabla bi'satihi dina satu acan diutusna itu nabi minal Yahudi nyaeta kelompok Yahudi summa kafaru tuluy kalafir summa kafaro tuluy kafir itu man bihi kana ulaika ashabun ulaika ari itu ladina kafaru ashabun nari eta calon-calon penghuni neraka hum ari itu ulaik fiha dina itu annar khaliduna eta anu langgeng kabeh ayat 257 surah Al-Baqarah 255 ayatul kursi ngajelaskeun dalil-dalil maha tunggalna Allah ngajelaskeun dalil-dalil anu menunjukkan teu aya nu hak disembah kecuali Allah 11 dalil 250 genep umargi dalil-dalil natos jelas bahwa teu aya nu hak disembah kecuali Allah maka teu pantes aya jalma dipaksa kudu asup Islam
naon margi pikeun jalmi berpikir, pikeun jalmi anu dibuka pintu hatina ku Allah, pikeun jalmi nu nampi hidayah petunjuk di Allah, maka tos jelas bahwa tidak ada alasan bagi siapapun yang berpikir kecuali mengimani bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia akan tunduk dan patuh, yang dibuktikan dengan siap menerima Islam sebagai undang-undang hidup, menerima Islam sebagai pedoman hidup, menerima Islam sebagai falsafah hidup, menerima Islam sebagai jalan hidup. Oleh karena itu Allah menyatakan la ikraha fiddin, tidak patut seseorang dipaksa untuk masuk Islam. Di satu sisi keyakinan itu adalah pilihan seseorang. Tidak bisa seseorang dipaksakan untuk menerima satu keyakinan yang dia tidak meyakini. Di sisi lain, dalil-dalilnya sudah begitu jelas, maka orang yang tidak mau masuk Islam artinya dia tidak mau berpikir, tidak mengerti, atau tidak dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Maka di ayat lain Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak pernah mentadaburi Al-Qur'an, atau memang di dalam hatinya dikunci, ada kunci-kunci di hatinya? Artinya orang itu tidak beriman, satu karena memang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, atau kedua hatinya dikunci oleh Allah. Itu dikunci mah hatena ku Allah. Susah. Nu enteng wae pilihanana kan susah. Kamari dicontohkeun. Ari ngaji jeung teu ngaji sae mana? Pantes teu jelema dipaksa kudu ngaji? Henteu, naon sabab da teu kudu dipaksa. Ya. Arinya mah alus ngaji, geus teu kudu dipaksa. Cenah henteu wae, berarti ya, berarti dia tidak paham atau tidak mau tunduk, kan gitu. Teu kudu dipaksa. Teu kudu marangga ibu-ibu, bapak-bapak, teu kudu. Nah, sabenerna mah gitu. Karena bagi orang berpikir menuntut ilmu, waktu digunakan untuk menuntut ilmu dan waktu yang tidak digunakan untuk menuntut ilmu lebih baik kan waktu digunakan untuk menuntut ilmu atau mengkaji ilmu. Jadi itu kudu dipaksa-paksa. Tinggal dia mau pilih mana, kan gitu. Coba mau pilih mana? Pilih benar, pilih batil.
pilih salah, pilih baik, pilih jelek, kan gitu. Nah, berarti itu mah tinggal dia mau pilih mana. Itulah ikraha fiddin. Bahkan Allah menjelaskan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena bagi siapapun yang berpikir, yang mau mentadabburi ayat-ayat Allah, mau membuka pintu hatinya, sudah jelas mana yang disebut dengan rusdu, petunjuk kebenaran, dan mana yang disebut dengan ghayy, kesesatan dan kebatilan. Kita kedah dipaksa. Nah, selanjutnya masih di ayat 256 Allah menjelaskan, maka barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, hanya mau menerima satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah. Dia tidak mau menerima sembahan-sembahan di luar Allah. Hanya Allah yang diakuinya, dan memang sebenarnya hanya Allah yang patut diibadahi. Maka siapa yang mengingkari tagut, menolak segala sembahan di luar Allah apapun bentuknya, termasuk menolak hukum, menolak aturan, menolak undang-undang di luar hukum, aturan dan undang-undang Allah, dan hanya beriman kepada Allah, hanya menerima satu undang-undang, aturan dan hukum, yaitu aturan, undang-undang dan hukum Allah, maka berarti dia telah berpegang kepada tali yang kuat, yaitu Islam yang sebenarnya. Jadi kalau orang bersyahadat tapi masih mau menerima undang-undang di luar undang-undang Allah, masih mau menerima aturan di luar aturan Allah, masih mau menerima hukum di luar hukum Allah, berarti Islamnya itu belum benar, belum berpegang kepada tali yang kuat. Artinya Islamnya itu belum benar. Nah, silakan, itu Allah kan yang berfirman, itu Allah, bukan kiai, bukan ustaz, itu pernyataan Allah. Siapa yang ingkar kepada tagut, artinya Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan di luar Allah, wa yu'min billah, hanya mau beriman kepada Allah. Nah, siapa yang menolak semua sembahan di luar Allah, hanya menerima satu yang berhak disembah, yaitu Allah, dibuktikan dengan menolak segala undang-undang, aturan dan hukum di luar undang-undang dan hukum dan aturan Allah, hanya menerima undang-undang, aturan dan hukum Allah, maka itulah yang berpegang teguh kepada tali yang kuat. Mari kita dijelaskan, ayat itu adalah mengandung ilmu bayan. Ya, faqadistamsaka bil urwatil wusqa, faqadistamsaka bidinil Islam. Ya, dia telah berpegang teguh dengan seteguh-teguhnya terhadap Islam, ya, yang diserupakan Allah ibarat tali yang kuat. Di lamun Islam orang yang benar kudu itu, tidak boleh mengakui ada Tuhan lain di luar Allah. Tidak boleh mengakui ada undang-undang, hukum, aturan yang benar di luar undang-undang, hukum dan aturan Allah. Hanya Allah yang berhak disembah, hanya undang-undang, hukum dan aturan Allah yang benar. Nah, kakara nyekel pageh karena Islam itu gitu mah, nyekel Islam teh longgar. Nah, berarti untuk tamasuk, tidak berpegang. Lantas bagaimana penilaiannya? Wallahu sami'un alim. Allah yang akan menilai keimanan, keislaman, ketauhidan seseorang. Ya. Jadi kita tak usah menilai.
Kita mah cukup dengan menghukumi secara dohirnya saja. Kalau dia bersyahadat dengan memenuhi segala kriteria syahadat secara dohir, ya itulah saudara kita. Ya kalau tidak, ya bukan. Adapun sudah dipersaksikan, sudah memenuhi, hatinya bagaimana? Itu bukan urusan kita. Wallahu sami'un alim. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Dan syahadat na bujeng-bujeng zaman ayeun teu pararugu. Ya, teu pararugu teh saksi. Nu disaksikeun bae. Bujeng-bujeng nu disaksikan zaman ayeuna, nu disaksian ku Rasul ya Abdullah bin Ubay. Ya, munafik wah munafik we. Karena dia hanya menjadikan syahadahnya sebagai kedok untuk menyelamatkan dirinya. Karena sudah tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali berpura-pura iman. Maka munafik mah lolobana di saat engke Islam kuat tak bakal loba munafik. Lagi di saat Islam lemah mah rek jelema rek nyumputina Islam kumahanya. Islam nage lemah. Ngan teu saalit meureun di zaman ayeuna mah lamun di zaman kapungkur di Mekah Islam lemah, umat Islam teh jelema nu syahadat teh bener-bener nu siap mengorbankeun jiwa raga jeung nyawana. Nah, ayeuna mah kan ujung-ujung ngorbankeun nyawa, ngorbankeun harta, kadang ngorbankeun waktu, pikiran, tenaga bae ge. Hese. Ya. Waktu we lah jeung mikir, ngaji we geuning, kan hese. Tinggal milu cicing jeung milu mikir, itu kan teu ngaluarikeun tenaga lin. Ya, kan hese. Tuh. Mikir we kalesotan. Nah, itu. Nah, maka di ayat 257 Allah menyatakan. Jadi di ayat 256 setelah 255 Allah menjelaskan dalil bahwa tidak ada yang berhak dipertuhankan kecuali Allah, maka manusia terbagi menjadi dua, ada yang mau beriman, ada yang tidak mau beriman. Yang beriman itu seperti apa? Yakfur bitogut yu'min billah. Nah, di ayat 257 Allah menjelaskan perbedaan dua kelompok manusia, mukmin dan kafir. Jadi ketika ayat-ayat Allah disampaikan, tanggapan manusia itu hanya dua, ada yang siap menerima, ada yang tidak siap menerima. Sakitu we. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana perbedaan dua kelompok manusia, yaitu orang yang siap menerima dan orang yang tidak siap menerima. Dijelaskan oleh Allah, Allahu waliyul ladina aman. Allah itu adalah pelindung, Allah itu adalah pemimpin, Allah itu adalah penolong orang yang beriman. Jadi orang beriman itu orang yang hidupnya siap dipimpin oleh Allah. Jadi dia tidak mau menerima apapun undang-undang, aturan hukum yang tidak bersumber dari hukum Allah, yang tidak sesuai dengan undang-undang Allah. Beda dengan orang kafir. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Kan ku Allah dibalikkeun, aidina ladina amanu ma Allahu waliyul ladina amanu. Dina taghut teh teu dikiekeun at-taghutu wat-taghutu auliyaul ladina kafarun, teu digitukeun. Sabab teu pantes taghut disandingkeun jeung Allah nya. Ya kan gitu. Allahu waliyul ladzina aman. Allah
Nah, di mana dibalikkan walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Ana kuduna pamun secara bahasa mah Allahu waliyul ladzina amanu wa tagutu auliya'ul ladzina kafaru. Oh, ngantu pantos menyat tagut disandingkeun jeung jenengan Allahnya. Kan kuduna mah Allah pelindung orang beriman, tagut pelindung orang kafir. Kan kuduna begitu bahasa. Tapi dibalikkan, sedangkan orang kafir pemimpinnya adalah tagut, supaya nama tagut tidak bergandengan dengan nama Allah. Nama tagut dibandingkan jeung Allahnya, jejak eta mah dina dampa suku. Kesopan eta. Nah, maka jangan digandengkan nama tagut itu dengan nama Allah itu. Oh, jauh atunya. Tagut mah kudu aya ge dina dampa suku jelema mukmin dikesek tah gitu. Suku nu korombeheun teh geuning. Meh puas. Aing ngorombeheun teh jangan senjata naon. Nah, ieu ngakesek tagut. Nah, jadi Allah waliyul ladzina Allah itu pemimpin, pelindung, penolong orang beriman. Jadi orang beriman itu hanya siap dipimpin oleh Allah. Artinya hidup dalam kepemimpinan Allah. Yang dijalankan secara nyata oleh utusan Allah. Rasul. Karena Rasul itu salah satu tugasnya sebagai delegasi dari Allah. Sebagai wakil Allah. Nah, kemudian orang yang kafir itu pemimpinnya tagut. Jadi ketika seseorang tidak mau dipimpin oleh Allah, tidak berada dalam kepemimpinan Allah, maka dia berada dalam kepemimpinan tagut. Dan siapa yang ridho hidup dalam kepemimpinan tagut, itulah kalau menurut ayat ini alladzina kafaru. Bukan menurut saya ini, menurut ayat. Siapapun eta mah da walladina teh isim mausul. Lamun saur ilmu usul fikih termasuk labdun amun, lapad yang bersifat umum, lapad yang maknanya mencakup seluruh afrodnya. Walladzina kafaru, dan adapun orang kafir, auliyahumut tagut, orang kafir itu walinya tagut, pemimpinnya tagut. Jadi siapa manusia yang hidup tidak dalam kepemimpinan Allah, karena hanya ada Allah dan tagut, tidak mau beriman kepada Allah, dia mau tidak mau beriman kepada tagut, tidak mau dipimpin oleh kepemimpinan Allah, diatur oleh aturan Allah, tidak mau menerima undang-undang hukum Allah, berarti dia berada dalam aturan undang-undang hukum tagut. Kalau menurut ayat ini, dan orang mukmin harus menerima kenyataan itu. Ulah direkayasa, maka jadi ngarekayasa ayat. Maka kita harus yakin siapa yang tidak mau dipimpin oleh Allah, tidak mau berada dalam kekuasaan Allah, tidak mau berada dalam aturan undang-undang hukum Allah, berarti dia berada dalam kepemimpinan tagut, berada dalam wilayah kekuasaan undang-undang aturan hukum tagut. Dan siapa yang ridho berada di luar kepemimpinan Allah, ridho dalam kepemimpinan tagut, maka menurut Allah itu adalah orang kafir. Walladzina kafaru isim mausul itu min siyagil am, kalebet karena kalimat anu maknana umum, menunjukkan kata umum. Siapa saja. Orang kafir itu seluruhnya berada dalam kepemimpinan tagut. Jadi siapapun yang ridho, rela, senang hidup di bawah naungan tagut, maka itu adalah orang kafir.
Artinya sekalipun terpaksa seorang yang beriman hidup di luar wilayah kepemimpinan Allah, maka dia tidak akan rela, tidak akan betah, gersang. Itibra mah sudah lain gersang. Tibra, ya. Betah itibra. Senang itibra. Nah itu jadi satu bedanya orang beriman dan orang kafir itu, orang beriman berada dalam naungan kepemimpinan Allah, maka dijamin hidup dalam pertolongan Allah. Orang kafir tidak berada dalam kepemimpinan Allah, tapi berada dalam kepemimpinan togut. Mereka akan menjadi antek-anteknya togut. Itu yang pertama. Yang kedua, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan. Orang beriman itu senantiasa dikeluarkan oleh Allah dari segala bentuk kegelapan. Allah senantiasa artinya Allah akan selalu mengeluarkan hambanya orang beriman dari yang namanya kegelapan menuju cahaya. Pertama, dibersihkan akidahnya. Jangan sampai masih ada noda musyrik, kafir, nifak sedikit pun. Ulah kudu geus bersih. Ya, ulah aya kebul-kebul acan kafir teh kana hate teh. Karena keyakinan teh. Nah, jadi kenapa Quran ini padahal intinya kan la ilaha illallah. Tapi ternyata dijabarkan 6.236 ayat, semuanya menjabarkan la ilaha illallah supaya akidah hamba Allah, orang mukmin itu benar-benar bersih dari bintik-bintik kekufuran, bintik-bintik kemusyrikan, bintik-bintik kemunafikan. Ulah aya mun ngepel teh mah pertama dibanjur heula. Ya, supaya nu galedena tah kotor teh palid kabeh. Tapi kan teu menjamin. Banjur itu madrasah teh yo supaya najisna nu galedek kabeh narapal ge beak. Tapi kan tidak menutup kemungkinan masih kena aya nu napal. Ya, maka dipel. Tuh kan. Terus. Teu cukup keneh wae. Nah, itulah Allah itu hendak membersihkan hambanya, membersihkan hati hambanya, dikeluarkan dari segala bentuk kegelapan untuk menuju cahaya. Maka iman pun bertingkat. Pertama, dibersihkan supaya paham bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak cukup dengan paham, dia harus yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak cukup yakin, tapi harus siap menerima konsekuensinya. Tidak hanya menerima dengan hati, tapi harus tunduk dengan perbuatan. Tidak cukup, harus jujur, sejujur-jujurnya. Tidak cukup, dia harus ikhlas menyatakannya. Tidak cukup, harus tertanam rasa cinta kepadanya. Itu teh supaya bersih. Jadi tos ngangge benteng di kaca make kulambu itu makanya supaya teh si kekebul kokotor teh bisa asup. Itu saking cintanya Allah kepada hambanya. Untuk apa? Supaya si hamba bisa merasakan indahnya iman. Karena tidak ada kenikmatan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia yang pasti akan membawa kenikmatan yang abadi di akhirat, kecuali merasakan indahnya cinta kepada Allah. Dan mau betah hidup di dunia teh atuh lamun geus cinta ka Allah naon di dunia kotor dunia nya eueuh nu teu pisusaheun dunia
can cumpon jadi kahayang tuluy diupayakeun geus jadi teu cukupkeun wae ya, anggeus nu eta datang deui nu ieu kan gitu. Padahal semuanya hanya permainan, semuanya hanya senda gurau, semuanya hanya perhiasan yang indah dipandang orang. Nah, dunia ini kan perhiasan, indah kita memandang punya orang, tapi lamun eta nu dipimilik ku batur jadi milik urang, anger we kieu. Naon enak nya, anger. Wah euy, wah aom dina rusuh mobilna. Nempo Fortuner, wah euy alusnya euy. Beuli we ka beuli. Naon bedana tuh? Nu nempo unggul bedana teh. Da urang na masarua. Malah mah jadi leneng kana hulu naon sabab bensinna rada boros eta mah jebak kedah ku pertamak. Tuh kan. Acan pajegna ageung tuh. Alah puyeng pan. Cok baturna mah wah euy gagah ya aom euy pan kitu. Ai urangna kumaha? Tuluy aya nu nginjem dibere kumaha? Teu dibere kumaha? Aya nu nginjem pan sangeunah aya nu nginjem. Wa ulis aya nginjem om nginjem mobil. Aing kumaha? Tuh kan. Gesruk teh 3 seruk ngagesrek nu nginjem mah entos we damang. Oh, nu bogana kan mikirnya sok marukankeun tetep perieun. Itulah dunia. Nah itu maka Allah senantiasa akidahnya juga terus dari mulai iman. Kalau bisa jangan sampai lewat iman taklid lah. Ulah lewat maksudnya ulah ngalaman iman taklid. Tapi itulah meureun mimitina mah taklid heula. Nah, supaya terasa pindahlah lewati iman taklid masuk ke iman ilmu, paham, yakin, tidak cukup naik lagi masuk ke iman ian, ainul yakin. Jiwa kita merasakan kehadiran Allah, jiwa kita merasa diawasi oleh Allah. Jiwa kita merasa selalu diliputi dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah dan tidak lepas dari pengawasan ilmu Allah. Eta teh supaya tertutup. Bahkan naik lagi sampai iman musyahadah seolah-olah kita langsung bisa bertemu dengan Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Jiwanya itu merasakan seolah-olah dia langsung bisa melihat Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jangan-jangan oleh mata hati pun tidak bisa. Karena Allah tidak bisa dibayar. Tapi perasaannya seolah-olah dia bertemu dengan Allah. Apa? Lamun geus kitu mah jigana teh nya nodak kekupuran teh. Adi itu tuh aracleng. Nah, kemudian dari akidah dibersihkan. Akidah itu kan asas, akidah itu pondasi, akidah itu landasan. Nah, akidah itu pokok. Nah, dari akidah itu harus terus dibina, ditumbuhkan, dikembangkan sampai akidah itu bisa menembus pola pikir. Nah, mikir nage geus mikir tauhid. Orang mah loba mikir matematika. Komo ari bab berkorban mana di pikiran teh matematika mikir. Aing 100.000 dicopot, 50.000 mah tinggal 50.000 atuh. Tuh. Coba mikirna ku tauhid, ku Quran. Nah, 100.000 diambil 50.000 untuk infak di jalan Allah, maka sisanya 50.000 ditambah dalam kurung 50 kali 700. Sok sabaraha? Tuh pan. Kan eta pikiran eta hese nyangsa. Da akidah nage leuleus keneh.
Nah, dari pola pikir harus sampai kepada rasa. Jadi keyakinan itu terasa, dihayati, dijiwai. Tadi tuna sing nepikeun karena suluk sikap. Nah, jadi sikapnya kan sikap yang muncul daripada keiman, bahkan sampai kepada ucapan. Bukan hanya bersih akidahnya, sampai kepada bersih amaliyahnya, bersih ucapannya, bersih hartanya. Harta-hartana ge ulah aya saperak ge anu teu bernilai jihad, teu bernilai sedekah. Naon sabab teu kaimpakan, teu kaitung ulah. Ya, sing kaimpakan teh kabeh. Ameh naon? Ameh punya nilai jihad, punya nilai sabili. Nah itu pihak ladina aman. Bagaimana pihak kafir? Yuhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Sebaliknya, kalau orang kafir itu dipimpin oleh togut keluar dari cahaya kepada kegelapan. Tadina dina hate jelema begitu lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah, dibawa ku iblis leungit fitrahna. Hilang nuraninya yang sudah menyatakan sumpah di hadapan Allah bala syahidna. Nu aya maka menentang hukum Allah. Itu harus dimasukkan kegelapan-kegelapan itu. Semakin musyrik, semakin kufur, semakin menentang, semakin berani, bahkan sombong kepada Allah. Sok tingali ayeuna nya lalajo TV, lalajo naon teh. Semakin banyak orang yang sombong kepada Allah, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Mereka menandingi hukum Allah. Menandingi hukum Allah, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, sudah tidak malu lagi, bahkan berani menyatakan bahwa seolah-olah hukum Allah hari ini tidak layak untuk dijalankan, dan lebih layak undang-undang hukum aturan buatan mereka. Eta teh henteu susulumputan, terang-terang. Nah itulah. Nah jadi makna walladzina kafaru auliyahumut tagut yuhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Tagut akan senantiasa mengeluarkan orang-orang itu, manusia itu, yaitu yang menjadi kafir, dari cahaya kepada kegelapan. Yang tadinya manusia itu fitrahnya suci, maka dihilangkan sucinya, dijadikan kafir. Atau kalau melihat konteks ayat ketika turun, orang Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad lahir diutus, mereka menantikan, bahkan mengimani akan adanya Nabi terakhir. Tapi begitu lahir, apalagi setelah diutus, dan ternyata bukan dari kelompok mereka, maka mereka jadi kafir. Nah itu berarti dikeluarkan oleh togut, oleh setan. Nu tadina didagoan, geus datang malah diingkari. Itu yuhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Kumaha atuh akibatnya? Nah, nuku Allah didugikeun jadi akibatna ngan sabelah. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Akibat orang kafir yang hidup dalam naungan kepemimpinan togut, yang terus dibawa oleh togut untuk terus meninggalkan cahaya Allah dan menuju kegelapan, akan menjadi penghuni neraka yang kekal abadi. Akibat mukmin kumaha? Nya sabalikna, gampang atunya. Perbandingan. Orang mukmin dipimpin oleh Allah, senantiasa oleh Allah dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dari kekotoran menuju kesucian, semakin suci terus. Ya. Bukan hanya akidahnya yang dijaga, tapi pola pikirnya pun dijaga, perasaan dijaga, sikapnya dijaga, amaliyahnya dijaga, hartanya dijaga, ucapannya pun dijaga. Orang kafir sebaliknya, orang kafir dijanjikan oleh Allah mereka akan menjadi penghuni
neraka yang abadi. Maka janji Allah bagi orang mukmin adalah orang yang akan menjadi para penghuni surga. Geus asup ka surga mah hanyakal. Ya, hanyakal abi teh Gusti geuning ganjaran cicing diukungkul milu ngadengkeun teh gede, hanyakal teu unggal poe. Hanyakal ngaji teh teu sapuputing. Ane ayeuna mah lila-lila teh atuh tubuh penting-penting ting atuh nya. Asal lila-lila ting nya atuh ngaji teh tunuh. Sakedeung ge tunuh mah tunuh we anggar matak mending sing lila. Puguh tibrana ge meureun bareng meureunna nya aya lila. Kakara erek ngalenyap geus ngeusan kan. Teu bareng. Nah itu. Ketika kita melihat ganjaran infak kita, walah Gusti mun terang ieu mah. Wah aing ge dibejaan ti baheula kan kitu selalu. Alah. Ya. Hanya tinggal penyesalan. Jadi jangan-jangan orang yang masuk neraka, orang masuk surga pun menyesal. Ya. Orang masuk neraka menyesal karena tidak beriman, tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Orang yang masuk surga masih menyesal. Kenapa dia tidak lebih banyak kebaikan? Ayeuna mah ulah loba ting ganjaran. Ya. Bisi beakeun batur, panena gitu. Bagi can puguh ditarima ge terus ujuban. Nah itu 257 Allah menjelaskan perbedaan dua kelompok manusia, orang beriman dan orang kafir. Pada ujungnya orang beriman menjadi calon penghuni surga, orang kafir menjadi calon penghuni neraka. Kenapa demikian? Karena orang beriman mengikuti petunjuk Allah, senantiasa dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan kepada cahaya, dari segala bentuk hal-hal yang kotor kepada kesucian. Sedangkan orang kafir sebaliknya, yang tadinya suci itu menjadi kotor, menjadi najis, dan senantiasa terus diajak oleh iblis untuk semakin jauh dari cahaya Allah menuju kegelapan. Mudah-mudahan kita tidak terkecoh oleh tipu daya iblis, ya. Tapi mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati menerima hidayah, sehingga kita senantiasa berupaya dan bertahan untuk menjadi seorang mukmin, menjadi orang-orang mukmin yang hidup dalam kepemimpinan Allah, hidup mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah, senantiasa sepanjang hidup berupaya sekuat tenaga dan sekemampuan untuk tetap memperjuangkan agama Allah. Resikonya tetap sama, cicing paeh. Nanti ngabelaan salah paeh, ngabelaan bener ge ujung nama mau lah paeh atau kesopan pisan. Sadaqallah